kita mau nggak mau harus kompak. Oke. Satu kata antara ayah dan ibu. Mhm. Artinya satu kata begini. Kalau misalnya Bunda Nancy lah dengan Yes. ayah Edi gitu. Kalau Bunda Nancy bilang tidak makan es krim ya. Ayahnya jangan bilang begini, nggak apa-apa lah Bun, es krim kan sehat dari susu. Gitu. Nah kalau sudah begitu, itu aturan main nggak akan jalan. Oke. Harus satu kata. Nah kalau misalnya kita nggak setuju, kita diam aja. Terus nanti kalau pulang kita bilang, Bun kenapa sih tadi nggak boleh es krim? Nah, karena Bunda pasti punya alasan kan. Nanti begini batuk dan sebagainya. Oke, itu sugesti atau fakta gitu. Kan komponennya adalah susu dan sebagainya. Kenapa sih? Gitu. Oh tadi karena anak-anak belum sarapan. Oh oke, I see gitu. Jadi kan lebih enak, reconcile. Tapi seandainya misalnya bundanya yang salah, begini gitu. Kita jangan tegur bundanya. Tidak langsung serta-merta di depan Iya, anak-anak. kita colek aja, kasih tanda bahwa hati-hati loh salah gitu. Terus nanti udahannya sama kayak tadi. Tadi kenapa sih begini? Oh karena begini. Nah nanti setelah bundanya sadar bahwa dia tadi melakukan kesalahan, jangan ayahnya yang mengkoreksi. Oh. Biarkan bundanya minta maaf. Kenapa? Harga diri seorang bunda harus dijaga. Harga diri seorang ayah harus dijaga. Dalam buku saya ditulis, anak itu nggak akan taat aturan kalau ibunya bilang nanti ya, awas ya kalau kamu nggak mau nurut, bilangin sama ayah. Wah sudah hancur itu. Artinya kamu nggak punya otoritas. Anda tidak punya legitimasi untuk melakukan action. Hancur. Dan itu menjadi kebiasaan loh orang tua. Makanya saya tulis 37 kebiasaan orang tua yang membuat anaknya susah diatur. Salah satunya itu. Nanti ya bilangin sama papa, awas loh. Sama juga begitu, kalau papanya bilang, kalau misalnya mamanya yang penegak aturan, nanti awas ya kalau mama pulang, papa bilangin sama papa, udah papanya nggak akan nggak akan dihormati gitu. Wah ini orang sih nggak legitimate nih, ngomongannya nggak bisa dipegang, nggak bisa ngambil action apapun. Sama juga begitu penegak aturan misalnya di lapangan begitu, kalau dia hanya bisa membuat aturan tapi nggak bisa ambil action, nah itu percuma. Coba kita perhatikan ya. Di Singapura, kalau kita lihat di TV lah, kalau kita nggak sempat ke Singapura, itu polisinya badannya nggak gede-gede loh Mbak. Ada yang kacamatanya tebel, kecil gitu, jadi nggak menakutkan, nggak sangar gitu. Tapi kenapa? Karena dia legitimate, dia di backup oleh negara. Jadi Singapura itu negara Singapura itu membackup para polisinya untuk menghukum siapa saja yang melanggar tanpa terkecuali. Mereka pakai CCTV. Ya. Gitu. Jadi walaupun badannya kecil, kacamatanya tebel, tidak kira-kira kalau misalnya dicolek aja jatuh gitu, tapi karena dia membawa legitimasi negara, makanya dia ditakuti atau dihormati begitu. Jadi itu yang penting, bahwa seseorang pembuat aturan itu harus legitimate, dan orang tua itu harus kompak. Suami dengan istri harus kompak. Kalau sudah nggak kompak, sudah ruwet. Makanya dalam parenting saya selalu menyarankan, tolong please ajak suami. Ajak suami. Kalau ibu-ibu biasanya lebih banyak hadir ya. Ajak suami. Kalau saya dua-dua sudah suami datang sama istri, biasanya akan dapat door prize. Karena itu sebuah ekspektasi, sebuah harapan besar bahwa keluarganya akan jauh lebih baik kalau mereka datang berpasangan.